Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan react tentang kasus Vina. Dan kali ini kita mau lihat dari sisi Linda. Apakah Linda ini merupakan salah satu dalang di balik semuanya itu? Karena kita lihat dari bagaimana netizen membongkar chat-chat terakhir dari si Linda ini sebelum menghilang. Kali ini kita akan mereaction video dari Let's Go channel YouTube-nya, dan kalian langsung saja subscribe channelnya dan linknya sudah saya taruh di description ya teman. Gila. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari ya. Misteri kematian Eki dan juga almarhum Vina. Nah, jadi kita akan bahas tentang beberapa misteri yang terkuak lagi nih guys. Kalau kemarin kita udah bahas Linda, Egi, Perong, misteri kematian Eki. Nah, sekarang juga banyak banget hal-hal baru yang kita dapetin. Oke, yang pertama kita akan ngomongin tentang masalah terpidana kemarin itu. Terpidana itu seperti Saka, itu kan udah ngaku dia adalah korban salah tangkap. Gak cuman Saka, ada lagi satu namanya guys. Namanya Sudirman. Nah, jadi salah satu kuasa hukum, namanya Ibu Titin kalau nggak salah, kuasa hukum pelaku, itu mengatakan bahwa Sudirman ini adalah terpidana yang punya keterbelakangan mental, alias kita kasarnya aja kita sebut dia idiot gitu, kasarnya ya gitu, keterbelakangan mental lah. Nah, waktu ditanya kenapa bisa statement seperti ini gitu, ciri-cirinya apa, mengatakan bahwa narapidana ini keterbelakangan mental. Nah, dia bilang karena waktu sekolah itu nilainya terpidana ini di bawah rata-rata, alias jeblok. Nah, itu mah bukan terbelakang mental, itu mah goblok namanya. Nah, beda dengan keterbelakangan mental. Ke orang keterbelakangan mental itu tidak bisa sekolah, susah sekolah. Ini kalau di bawah rata-rata gobloknya, namanya preman, geng motor, main mulu, ya pego lah gitu. Mana ada preman pinter? Jarang-jarang gitu. Kamu tahu Tommy Se? Nah, Tommy Se Meteor Garden, nah itu kaya preman goblok. Ya itu ya. Nah, bedanya kayak ganteng preman aja. Nah, tapi di pelajaran bego juga itu. Nah, lalu juga ada tersangka yang namanya Ucil, yang kabarnya Ucil ini tersangka yang tidak kenal sama semua pelaku lainnya. Nah, Ucil ini juga diduga Ucil ini beda nih kasusnya. Jadi tentang sajam-sajam gitulah, padahal kasusnya Ucil ini bukan kasus Vina, tapi dimasukkan ke dalam kasus Vina gitu. Dan kabarnya bahwa geng ini itu bukan geng motor seperti yang diceritakan sama media sama kepolisian. Nah, geng ini adalah geng Kulba guys. Wah, ini geng terkenal guys. Kalian tahu geng Kulba? Geng kuli bangunan. Itu guys. Kabarnya orang-orang tersangka ini adalah geng Kulba alias geng kuli bangunan, di mana mereka adalah sehari-hari ya buruh bangunan, kuli bangunan gitu, dan main ditangkap aja sama kepolisian dan dibuat seakan-akan mereka adalah grup geng motor gitu guys. Buset. Karena beberapa pelaku itu tidak saling kenal ya. Apakah benar seperti itu? Apakah mereka sebagai tumbal proyek? Nah, kalau dulu-dulu tumbal proyek meninggal dunia kan ketanam itu biasanya. Nah, ini sekarang tumbal proyek untuk anak-anak pejabat yang katanya dilindungi. Nah, ini pertanyaan kita guys ya. Let's Go belum percaya dengan statementnya dari kuasa hukum pelaku ya. Walaupun memang agak janggal juga nih kasus ya. Kalau saya pribadi, kalau ini adalah tersangka yang menurut ya cerita mereka dan dari video ini, mereka ini salah target atau salah tangkap dan mereka jadi tumbal. Aduh, itu menjadi sesuatu yang sangat menjijikan sekali ya. Kalau untuk mengamankan tersangka aslinya, mereka harus mengorbankan orang lain supaya nama mereka tetap bersih. Itu sangat-sangat menjijikan ya. Kita berharap bahwa kalau seperti apa yang disaksikan bahwa mereka itu korban salah tangkap, berarti tersangka-tersangka yang lainnya itu pada kemana? Jangan-jangan mereka dilindungi, jangan-jangan mereka benar anak pejabat sehingga harus dilindungi supaya nama dari oknum pejabat ini tidak tercoreng. Waduh, ini sangat-sangat bahaya sekali ya. Tapi ya
Kalau kita nonton di Hotman Paris videonya itu, di akun ofisialnya di Instagram itu, dia bilang ada 11 tersangka dan 8-nya sudah ditangkap. Nah, kita belum tahu apakah yang pengakuan dari tersangka yang sudah bebas ini, mereka ini adalah merupakan korban salah tangkap. Kita juga belum tahu secara lebih mendalam ya. Ini harus diselidiki, harus ditelusuri dengan baik. Ayo netizen, telusuri apakah kesaksian dari tersangka yang mengaku dirinya sebagai korban ini, apakah mereka benar orang yang jadi salah sasaran, atau mereka yang menjadi tumbal untuk menggantikan tersangka yang sesungguhnya. Ayo telusuri sama-sama ya. Kita lanjut. Nah kemudian guys, dari kuasa hukum juga mengatakan, kenapa DNA dari Vina ini, nah di alat kelamin ya, itu kan ada, katanya ada pejuh ya guys ya gitu. Jadi kenapa pejuhnya ini tidak diperiksa? Pejuh siapa yang ada di dalam tubuh korban gitu loh. Jangan-jangan ini pejuh kekasihnya, itu pejuh Eki. Nah, ada dugaan statement seperti itu. Gitu. Karena pada saat 2016 itu memang tidak dicek ya DNA dari bukan pejuh ya, apa namanya, air mani ya, sorry lebih halus air mani gitu di tubuh korban. Nah pertanyaan Litsku kan terus kenapa emangnya? Nah ini mungkin statement ayahnya Eki yang mengatakan jangan membuat asumsi yang membuat saya dan keluarga lebih sakit lagi. Ya asumsi almarhum udah diperkaos, dibunuh, difitnah lagi. Memang benar omongannya ayah Eki, ini kelompok-kelompok kejam, biadab, bajingan. Karena udah menghabisi anaknya dan memfitnah lagi. Nah, terus emang kenapa kalau memang di DNA Vina itu ada air maninya Eki itu? Itu kan mereka pasangan. So what? Yang harus kalian pikirin adalah kenapa mereka berdua ini jadi korban kekerasan gitu sampai meninggal dunia. Nah, kalau mereka berhubungan tapi tidak meninggal, ya tidak apa-apa dong. Ya lagian kalau ini statement menggiring seakan-akan bahwa Eki memperkaos Vina gitu. Ya kenapa Eki juga meninggal dunia, dihajar rame-rame? Kenapa? Nah, betul itu teman-teman. Gimana menurut kalian guys? Kasihan ya almarhum ya. Litsku sih kasihan banget sih. Namun juga nggak sedikit yang mencurigai tentang kasus ini ya. Nah, contohnya di keluarganya Eki ya, tuh bapaknya Eki itu kayaknya story-nya Eki ini, cerita Eki ini nggak mau dimasukin ke film. Terus bapaknya Eki juga nggak mau terluka lagi gara-gara netizen gitu. Takutnya, curiganya bahwa tersangka yang DPO ini, nah yang kita cari-cari ini, itu dugaannya bahwa udah nggak ada lagi di dunia ini gitu. Mungkin karena nyawa harus dibayar nyawa gitu. Jadinya kan takutnya kalau ini viral banget, wah ditelusuri lagi nih. Nah, guys, ini salah satu teori ya. Tapi kalau Litsku sih masih menunggu ayahnya Eki bertemu dengan Hotman Paris untuk kelanjutan kasus ini. Yang saya tangkap dari video ini, katakan bahwa ayah Egi ini yang merupakan seorang polisi itu tidak mau cerita dari sisinya Egi itu difilmkan. Teori yang beredar itu bilang kemungkinan saja ketiga DPO ini mungkin saja sudah tidak ada, alias sudah meninggal. Nah, kemungkinan saja kalau teori saja ya, kalau ini terus ditelusuri, dibongkar, bisa jadi kasus ini merambat ke hal lain, merambat ke sisi lain ini. Seandainya saja nih, ini ya hanya teori saja. Ini ya, kalau misalnya ayah Egi ini tidak mau cerita dari sisinya si Egi ini difilmkan, muncul teori karena kemungkinan saja 3 DPO ini sudah meninggal atau sudah tidak ada lah di dunia ini. Otomatis kan timbul rasa penasaran dari netizen. Loh, kok bisa meninggal, kok kita tidak tahu meninggalnya wajar atau karena ada tindakan tertentu. Nah, itu akan terus ditelusuri. Nah, itu akan membuka lembaran baru terhadap kasusnya Vina ini.
kita lanjut ya teman-teman. Pria. Tapi kalau Let's Go sih masih menunggu ayahnya Eki bertemu dengan Hotman Paris untuk kelanjutan kasus Ya, ini. betul, Tapi betul. memang Saya juga berharap ya. ada sedikit hal unik di mana ayahnya Eki ini yang kabarnya dia mencari selama 8 tahun tidak bersedia atau keberatan bahwa story-nya Eki ini masuk di dalam film. Masalah ngomong-ngomong soal Linda, guys, buset. Nah, Linda itu kabarnya hilang sekarang dan udah di DM ya. Nah, oke. Jadi yang DM Let's Go dapat itu sumbernya adalah dari Jejak Backpacker. Nah, jadi Jejak Backpacker ini juga buat podcast ya sama orang yang menemukan Linda. Jadi kalau kalian mau nonton langsung aja ke YouTube-nya. Nah, dari chat Linda terbaru, Linda menghilang, guys. Chat terakhir bersama Jejak Backpacker, dia bilang bahwa, "Kak, punya nomor nggak yang bisa dihubungin?" gitu. Ini VT-nya kakak jadi masalah, Kak. VT kakak itu udah sampai ke pihak. Nah, ini menurut Let's Go ada pihak yang disensor. Pihak apa ini? Pihak berwajibkah? Pihak yang tidak berwajibkah? Oknum aparat yang kita sebut keparatkah? Nah, atau ditambah lagi saya yang suka bales-balesin komen orang gitu, mau disomasi. Akhirnya dia mau disomasi sama siapa? Nah, hilang kemana si Linda ini? Kalau nonton di podcastnya Jejak Backpacker, dia bilang bahwa Linda ini sudah dalam keadaan yang aman, udah dalam perlindungan apalah gitu, tapi dia nggak sebutin gitu, dia nggak berani nyebutin gitu. Ini chat Linda terakhir, dia balas chatnya ini, setelah itu tidak dibalas sama sekali sama si Linda. Nah, pertanyaan kita, kok Linda hilang? Saya jadi penasaran. Linda ini hilang atau kabur? Seru ini, teman-teman. Dilindungi sama siapa? Dilindungi apa diancam? Nah, Semoga apakah dari Linda ini video dalam ini bahaya? tidak Ini Pak bisa polisi lebih susah mana nih? Nangkep DPO 3 yang hilang atau nemuin Linda yang diduga sebagai Nah, saksi itu kunci dia. dalam kasus ini. Nah, kok Pak polisi di Cirebon nggak ketemu Linda nih? Dan masalah kesurupan, kalau dari omongannya Vina, Lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egy. temen-temennya Eki, namanya Egi. nah jadi dia bilang cari-cari tahu aja temennya Eki yang namanya Egi gitu. Karena katanya menurut kesurupan itu dia satu tongkrongan. Nah, guys, ini juga mind blowing bahwa dari foto ini, nah diduga Vina ini menggunakan jaket geng motor, guys. Jaket geng motornya itu mirip. Nah, mirip ya, diduga bahwa jaket geng motornya ini adalah jaket motor ini guys, XTC itu apa X1 apalah nggak kebaca ini. Nah, karena mirip ya warna-warna birunya. Nah, geng motornya Eki ini diserang katanya sama geng motor lain. Nah, berarti pertanyaan kita, Egi dan Eki ini satu geng motor nggak? Nah, kalau bukan satu geng motor berarti masuk akal ketika Egi ini tergabung dalam geng motor Kulba gitu. Kuli bangunan. Nah, berarti yang Kulba-Kulba itu ya temannya Egi. Kalau sekarang Vina suruh tanya teman-temannya Eki, kenal nggak sama Egi? Pas ditanya sama kepolisian nggak ada yang kenal Egi Perong. Nah, berarti Egi Perong ini memang punya geng motor lain, geng motor Kulba, geng motor kuli bangunan gitu. Nah, itu dia guys. Makanya susah dicari si Egi Perong ini. Buset. Itu logika yang menurut Let's Go lumayan masuk akal ya. Gitu. Terus juga banyak netizen yang berteori bahwa jangan-jangan Linda ini memang cinta mati sama si Egi. Memang di zaman 2016 ya, dugaan Linda bahwa dia memang suka cinta segi empat gitu. Ini lumayan masuk akal nih statementnya. Ada orang bilang, itulah Linda, teman yang munafik. Buset, gara-gara lihat sahabatnya terlalu beruntung dicintai 2 orang. Wah, yang salah satunya adalah yang dia cintai juga. Wah, jadi mau gimana lagi? Udah banyak lah kali fitnahan dari Linda yang udah dikatakan ke Egi gitu. Sebenarnya tujuan pertama dari si Linda memfitnah Vina agar si Egi benci dan menjauhi Vina. Tapi dunia tidak bisa ditebak ya. Egi, Perong, dan Terong tersangka bencong ini malah nekat untuk menghabisi si Vina karena terlalu sakit hatinya si Egi diprovokasi sama si Linda. Bisa aja si Linda ini beneran ada di TKP. Ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi, tapi dia nggak ikutan bunuh atau memperkaos. Akhirnya para pelaku yang udah tertangkap tidak ada yang berani mengatakan kalau Linda juga berada di lokasi. Gitu. Nah, menurut Let's Go mungkin Linda memang nggak ada di lokasi, tapi Linda tahu kejadian ini gitu. Kalau memang dugaannya Linda itu kenal sama Egi Perong atau Linda cinta sama Egi Perong. Nah, teman-teman, ini makin menarik karena dari informasi-informasi yang didapatkan ini, saya kok agak sedikit menaruh rasa tanda tanya ya ke sahabatnya si Vina yang namanya Linda. Ini kok teori-teorinya mengarahkan kayaknya si Linda ini punya peranan penting ya, peranan penting dalam kematian si Vina ini. Ini
harus ditelusuri. Nah, yang lebih mencengangkan lagi, kok bisa Linda ikutan menghilang? Hilang karena dihilangkan atau hilang karena kabur untuk menghindari? Ini kan pihak kepolisian juga harus bisa telusuri sedalam-dalamnya, jangan sampai ini dibiarkan. Selain fokus untuk mencari ketiga DPO ini, si Linda juga harus dicari juga, karena Linda ini merupakan salah satu kunci atas kematian si Vina ini. Ya, kita berharap ya. Tapi kalau dari temuan netizen itu kok mengarahnya si Linda punya pengaruh yang sangat penting ya dalam kasus ini. Kita lanjut ya. Statement ini lumayan masuk akal karena cewek. Ya, itu kan dia kesel ya, apalagi masih muda ya. Ini sahabatku si Vina dicintai 2 orang, udah punya Eki, mau ngebat Egi lagi, aku dapat apa dong ya? Karena niatnya mungkin ngasih tahu si Egi ini buat benci sama si Vina, gitu kan? buat udah deh, lu tuh ngaca, Vina tuh nggak suka sama lu gitu kan, dia ngeludahin lu atau apalah gitu. Jadinya lu lupain lah Vina. Lihatlah gua di sini Eki, Perong, perkara bencong, apa kayak gitu. Lihatlah gua di sini, lu nggak ngelihat gua di sini gitu. Gue cinta nih sama lu gitu. Tadinya mungkin niatnya seperti itu. Oke, gue akan lupain Vina, gue ngelihat cewek yang selalu setia sama gue dan ada di dekat gue, ternyata lu orangnya Lin. Nah, tapi ternyata enggak. Manusia nggak bisa ditebak dan memperkaos gitu. Nah, itu adalah dugaan dari salah satu netizen ini ya. Dan menurut Let's Go, teori ini lumayan masuk akal jika memang benar Linda kenal dan pernah berhubungan dengan yang namanya si Egi Terong, tersangka bencong. Kalau enggak ya berarti teori ini salah. Dan nggak cuma itu guys, kita juga nemu satu petunjuk yang dari Jejak Backpacker. Ini statementnya si Vina tahun 2015. Dia bilang bahwa lu kagak tahu ya gimana perasaan gua, sakit tahu nggak? Nah, dia buat status di tahun 2015. Dan ada orang yang bernama Egi Cuy. Itu dia komen, nggak tahu dan nggak mau tahu. Haha. Nah, jadi dugaannya bahwa Egi Cuy ini adalah akun pertama Egi Perong yang ada di statusnya si Vina ini. Nah, jadi biasalah cowok-cowok ini kan cowok-cowok caper ya. Jadi Vina ini padahal dia buat status buat mungkin mantan cowoknya atau cowoknya pada saat itu. Lu nggak tahu perasaan gua, sakit tau nggak? Nah, dia caper-caper gitulah. Nggak tahu dan nggak mau tahu, haha gitu. Dia sama dia. Kayaknya dia juga memprovokasi si Vina ini buat, ini loh cowokmu nggak tahu dan nggak mau tahu loh ya. Kamu berpaling aja ke Egi Perong ya. Mungkin ini yang bikin Vina nih kesel ya, karena di FB ada si Egi, kalau ketemu katanya Egi juga ngeliatin, dia risih gitu. Dan Let's Go juga ketemu foto-foto yang diduga Egi dan Linda ya. Ini yang kemarin kan udah ada, yang sekarang ini ada lagi. Ya memang kalau memang ini Egi yang asli, wah berarti dia sempat pacaran dong. Terus ada fotonya yang ini yang diduga Linda lagi nangis gitu ya. Ini nangis kenapa ini gitu? Nangis bahwa tahu Egi Perong adalah pelaku pembunuhan atau nangis dia putus atau gimana ya? Nah, jadi menurut kalian gimana tentang kasus kali ini guys? Banyak banget misteri-misteri baru yang mulai terbuka. Oke, teman-teman, saya berharap ya dari kasus ini kita bisa sama-sama terus kawal untuk mencari tahu sampai di mana kasus ini akan terbongkar ya. Harapan kita semua ya, semoga kasus ini segera terbongkar dan bisa menemui titik terang dan si Vina bisa mendapatkan keadilan supaya kita bisa tenang juga ya teman-teman semua. Oke, sampai di sini saja. Peace.